Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Puluhan remaja yang akan tawuran ditangkap polisi. Salah satu dari mereka menangis minta dibebaskan. Puluhan remaja pebalap liar ditangkap polisi. Polres Bukit Tinggi naik kelas menjadi Polresta Bukit Tinggi. Sebuah mobil minibus dari Padang menuju Darmasraya terjun ke jurang sedalam 50 meter di kawasan Panorama 2 Sitinjau Lawi, sekitar 20 km dari pusat kota Padang pada Sabtu malam. Mobil ini dikemudikan Subur Jumari membawa seorang penumpang. Menurut saksi mata, saat mendaki, mobil kehilangan kendali karena jalan yang licin sehingga ban mobil kehilangan traksi. Namun sopir masih bisa mengendalikan kendaraannya setelah mundur hingga 10 meter. Saat ban memperoleh traksi di jalan yang kering, mobil kembali bisa menanjak. Tapi karena sopir panik dan menginjak pedal gas terlalu dalam, kendaraannya tak bisa dikendalikan. Mobil yang seharusnya diarahkan ke kiri mengikuti tikungan justru lurus dan terjun ke jurang. Tim penolong dari Basarnas, BPBD, TRC Semen Padang, PMI, polisi, dan warga sekitar datang ke lokasi untuk mengevakuasi korban. Namun mengevakuasi korban bukanlah perkara mudah. Tim SAR harus menggunakan peralatan panjat tebing karena kemiringan medannya lebih dari 50 derajat. Tim SAR butuh waktu hingga 1 jam untuk sampai di dasar jurang dan mengeluarkan kedua korban dari mobil yang terbalik. Karena keterbatasan peralatan, korban dievakuasi satu persatu menuju ambulans. Yang pertama dievakuasi adalah Citra, karena ibu satu anak ini tak sadarkan diri. Sedangkan Subur meski sadar, tapi kepalanya luka robek. Petugas medis harus membalutnya dengan perban. Usai berjibaku selama 3 jam, kedua korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Untuk korban itu 2 orang, yang pertama atas nama Ibu Citra, yang kedua atas nama Jumari. Untuk kondisi korban, keduanya alhamdulillah dalam keadaan selamat, luka-luka, begitu. Selama evakuasi kami untuk korban pertama Citra berhasil kami evakuasi pada jam 00.22 menit. Kemudian untuk korban atas nama Jumari itu sekitar jam 1:40 menit. Gitu. Minibus yang ringsek dibiarkan petugas tergeletak di dasar jurang karena butuh peralatan khusus untuk mendereknya. Kawasan ladang padi merupakan daerah rawan kecelakaan di Sumatera Barat. Hampir tiap minggu terjadi kecelakaan di daerah ini, mulai dari truk yang terbalik, truk menabrak tebing, hingga mobil masuk jurang. Peristiwa seperti ini telah terjadi sejak 1/4 abad lalu. Namun anehnya, tak ada langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Alfi melaporkan dari Padang. Remaja kelas 1 SMA ini menangis, minta polisi membebaskannya. Sang remaja takut jika penangkapan ini diketahui orang tuanya. Pak, minta tolong Pak. Polisi menangkapnya karena membawa pedang samurai. Sabtu pekan lalu, polisi razia sejumlah tempat di Kota Padang. Razia jelang tengah malam itu bertujuan mengantisipasi tawuran yang kerap dilakukan remaja. Lokasi yang jadi sasaran adalah Jalan Katib Sulaiman, daerah Siteba, Lapai, dan daerah Mata Air. Daerah ini merupakan lokasi favorit remaja di Padang untuk tawuran. Anehnya, tak ada hal serius yang jadi pemicu tawuran itu. Jika dua kelompok berbeda berpapasan, maka tawuran pun tak bisa dielakkan. Saat razia tersebut, polisi harus mengejar remaja yang berupaya kabur. Hasilnya,
85 remaja ditangkap. Ketika digeledah, polisi menemukan beberapa peralatan yang kerap digunakan tawuran. Bahkan di salah satu tas, polisi menemukan beberapa buah ikat pinggang. Temuan ini menjadi bukti jika remaja yang ditangkap memang mempersiapkan diri untuk tawuran. Puluhan remaja tersebut dibawa ke Mapolresta Padang untuk diperiksa. Dapat banyak menerima laporan dari masyarakat tawuran dan balap liar. Malam minggu kita buatkan tim cipta kondisi untuk menanggulangi balap liar dan tawuran. Untuk malam ini sekitar 85 orang. Usai didata, mereka diizinkan pulang jika dijemput orang tuanya. Sedangkan remaja pembawa senjata tajam akan diproses secara hukum. Di Padang, saat ini marak terjadi tawuran remaja. Jika siang hari dilakukan antar sekolah, maka malam hari tawuran terjadi antar kelompok. Alfi melaporkan dari Padang. Polresta Padang menangkap puluhan remaja yang melakukan balap liar di kawasan Jalan Khatib Sulaiman, pusat Kota Padang pada Sabtu malam. Sebagian besar dari mereka masih berusia di bawah umur. Saat penangkapan, beberapa remaja memilih kabur dan meninggalkan sepeda motornya. Tapi polisi tak kehilangan akal. Sepeda motor tersebut dibawa ke Mapolresta Padang. Selain menangkap pebalap liar, polisi juga menahan belasan sepeda motor karena tak memiliki surat-surat serta menggunakan knalpot bising. Dalam operasi tersebut, polisi juga menahan 4 remaja yang membawa minuman keras. Ada yang menyamarkannya dengan plastik, tapi ada juga remaja yang menyimpannya di dalam jok. Untuk memberikan efek jera, polisi memanggil orang tuanya dan meminta mereka membuat perjanjian. Sedangkan sepeda motor yang melanggar aturan ditahan polisi dan pemiliknya diberikan surat pelanggaran. Sepeda motor tersebut baru bisa diambil setelah pemiliknya membayar sejumlah denda usai sidang tindak pidana ringan. Pemilik juga harus melengkapi sepeda motor tersebut dengan peralatan standar. Polresta Padang telah melakukan giat operasi cipta kondisi, di mana pada malam hari ini kita mengamankan 14 kendaraan tanpa plat nomor dan knalpot racing yang balap-balap liar di Khatib Sulaiman. Kemudian kita juga mengamankan 4 orang yang berada di halte lagi minum minuman keras. Balap liar di Kota Padang telah berlangsung sejak 20 tahun lalu dan dilakukan di Jalan Khatib Sulaiman, salah satu jalan protokol di Padang. Jalan ini hanya berjarak 2 km dari Mapolresta Padang. Anehnya, balap liar itu tak bisa dibasmi polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono, meresmikan peningkatan tipe Polres Bukit Tinggi menjadi Polresta Sabtu siang pekan lalu. Pengukuhan ditandai dengan penandatanganan prasasti perubahan tipe oleh Kapolda dan dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama. Peningkatan tipe menjadi Polresta Bukit Tinggi sesuai dengan keputusan Kapolri tanggal 30 Agustus 2022. Kapolda Sumatera Barat menyampaikan peningkatan tipe Polres ini merupakan upaya institusi Polri dalam memenuhi dinamika dan ekspektasi masyarakat. Dengan perubahan tipe, maka jabatan Kapolres juga naik setingkat lebih tinggi dari AKBP menjadi Komisaris Besar. Begitu juga dengan kepangkatan para pejabat di lingkungan Polresta Bukit Tinggi yang juga ikut naik. Referensi yang sudah ada bahwa kenaikan tipe otomatis akan mempengaruhi dari jumlah personilnya, kepangkatan para pejabatnya, mulai dari Kapolres menjadi Kapolresta, demikian juga para pejabat utamanya, para Kapolsek, dan juga para Kasat pastinya juga mengalami kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Itu menjadi kelaziman dan memang protap. Kapolda berharap dengan dikukuhkannya Polresta Bukit Tinggi, sinergitas elemen masyarakat dengan polisi terus terjaga hingga suasana yang kondusif tetap terpelihara. Nama Polres Bukit Tinggi memang sedang naik daun.
usai Kapolresnya menggelapkan barang bukti sabu-sabu. Kasus ini masih diperiksa di Mabes Polri. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.